Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah informasi penting untuk guru honorer terkait info pendataan honorer jelang seleksi P3K dan CPNS. Semua guru honorer harap bersiap-siap. Jadi perlu teman-teman pahami berdasarkan informasi bahwa di tahun 2023 nantinya akan ada penghapusan untuk honorer ya. Jadi di sini khusus untuk guru honorer dan tenaga honorer lainnya, bahwasanya ada beberapa daerah yang akan melakukan pendataan honorer Bapak Ibu ya, jelang seleksi P3K dan CPNS. Tentunya dengan adanya hal tersebut, semua guru honorer itu harap bersiap ya. Jadi semua guru honorer itu harap bersiap. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung to the point saya ke informasinya. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, ada penghapusan honorer ya di cpnn.com. Ada penghapusan honorer. Pemprov Jabar mulai melakukan pemetaan pegawai. Jadi di salah satu pemerintah provinsi Jawa Barat ya, itu mulai melakukan pemetaan pegawai dengan asumsi bahwa akan diadakan penghapusan honorer. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Pemprov Jabar melakukan pemetaan pegawai. Oke, kita coba simak videonya dulu. Di sini pemerintah Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti rencana pemerintah pusat melakukan penghapusan honorer di lingkungan pemerintahan itu mulai 23 November 2023 Bapak Ibu ya. Jadi nantinya pusat itu akan melakukan penghapusan honorer di lingkungan pemerintahan mulai 23 November 2023. Nah, di sini dikatakan dari Sekretaris Daerah Jabar Setiawan mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan terkait rencana penghapusan honorer tersebut. Jadi antara PPK, Sekda, kemudian Biro Organisasi dan BKD akan memetakan pegawai yang ada saat ini, kata dia seusai mengikuti rapat pimpinan di Gedung Sate Bandung Senin ya. Nah, di sini beliau menjelaskan pemetaan pegawai tersebut diperlukan untuk melihat sejauh mana honorer Pemprov Jawa Barat akan dites untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau serta penempatannya. Jadi dengan adanya penghapusan honorer, maka Pemprov Jawa Barat akan melakukan pemetaan Bapak Ibu ya. Nah, pemetaan itu untuk melihat sejauh mana honorer Pemprov Jawa Barat akan dites untuk menjadi P3K. Wow, ini tentunya menjadi kesempatan ya. Jadi nanti akan kami tes, barangkali bisa menjadi P3K sesuai kebutuhan unit organisasi. Nah, di sini Bapak Setiawan menambahkan terkait P3K, pihaknya baru akan melakukan pembahasan tentang hal tersebut pada Selasa tanggal 7. Menurut dia beberapa kata kunci yang menjadi arahan Menpan RB Bapak Cahyokumolo dalam surat edarannya akan didiskusikan besok. Wow, luar biasa ya. Nah, sebelumnya Menpan RB Bapak Cahyokumolo menghimbau para pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non ASN, kemudian non P3K, dan tentunya juga ex tenaga honorer kategori 2. Itu paling lambat 28 November 2023. Nah, jadi himbauan dari Menpan RB bahwasanya menghimbau kepada para pejabat ya, para pejabat pembina kepegawaian untuk menentukan segera status kepegawaian ya, pegawai non ASN. Dalam hal ini termasuk non AS, non PNS, non P3K dan ex honorer kategori 2 itu paling lambat 23 November. Nah, tentunya seperti itu Bapak Ibu ya. Dan hal ini tertuang dalam SE Menpan RB ya, perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pernyataan Cahyo seperti yang dikutip dalam situs resmi Kemenpan RB Bapak Ibu ya. Jadi di sini dengan adanya penghapusan honorer, maka setiap daerah wajib memetakan Bapak Ibu ya, atau menentukan status kepegawaian pegawainya yang termasuk non PNS, kemudian non P3K, dan sebenarnya ex tenaga honorer kategori 2, termasuk juga guru honorer ya, seperti itu. Jadi guru honorer harus istilahnya siap-siap Bapak Ibu ya.
Kemudian di sini dikatakan juga Bapak Ibu ya, Bapak Cahyo berharap PPK menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi CPNS dan P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November. Jadi nantinya di sini PPK itu dihimbau juga oleh Bapak Cahyo untuk menyusun strategi ya. Strategi apa? Tentunya ini adalah strategi penyelesaian pegawai non ASN. Nah, tentunya seperti itu Bapak Ibu ya, pengangkatan pegawai melalui pola tenaga ahli daya atau outsourcing sesuai kebutuhan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing kementerian, lembaga, daerah seperti itu. Jadi intinya begini, PPK pada KLD tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus Bapak Ibu ya, bukan dihapus, kata Bapak Cahyo. Instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya oleh pihak ketiga. Nah, di sini dikatakan Bapak Menteri Cahyo mengungkapkan pemerintah memberikan perhatian khusus Bapak Ibu ya terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah. Langkah itu kata dia dilakukan seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM aparatur dan penguatan organisasi di instansi pemerintah. Langkah strategis dan signifikan telah dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer sesuai kesepakatan dengan DPR RI. 7 komisi gabungan DPR RI yaitu Komisi 1, 2, 3, Komisi 8, Komisi 9, 10, dan Komisi 11. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya begini Bapak Ibu ya, bahwa dengan adanya penghapusan honorer, maka Kemenpan RB itu menghimbau agar setiap PPK itu melakukan pemetaan terhadap pegawai honorernya, termasuk juga guru honorer, dan melakukan strategi penyelesaian honorer Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini di sini dikatakan ya, di sini ada artikel lagi Pak Kusaini, intinya diupayakan bisa masuk P3K atau CPNS semua. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi di sini dari Kepala Badan ya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik, Bapak Kusaini mengatakan Pemkab Gresik ya mulai melakukan pendataan pegawai honorer. Jadi sudah ada Bapak Ibu ya, sudah dimulai yang namanya pendataan pegawai honorer. Ini terkait dengan penghapusan honorer ya. Maka setiap daerah itu harus melakukan mulai dari sekarang itu mulai melakukan pendataan pegawai honorer. Nah, hal ini tentunya menindaklanjuti keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB yang akan menghapus honorer ya. Jadi saya ulangi, yang akan menghapus honorer per 28 November 2023. Jadi menurut Bapak Kusaini, pendataan dengan melihat beberapa kategori pegawai yang memenuhi syarat mengikuti seleksi P3K dan CPNS. Jadi intinya mudah-mudahan bisa masuk semua. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu ya, bahwasanya dengan adanya penghapusan honorer diharapkan agar sebuah honorer itu bisa masuk menjadi P3K Bapak Ibu ya, atau CPNS. Jadi sudah di sini sudah ada 2 daerah ya di jpn.com yang melakukan pendataan. Yang pertama itu adalah Pemprov Jabar dan yang kedua itu adalah Pemkab Gresik ya, Pemkab Gresik. Jadi Pemkot Jabar dan Pemkab Kabupaten Gresik itu sudah melakukan pendataan Bapak Ibu ya, pendataan terkait honorer agar nantinya bisa dilakukan pemetaan ya, sekaligus langkah strategis untuk pangkatan menjadi P3K seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.